Pemirsa, ada kabar yang mengejutkan dari ikon voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi di Proliga 2026. Di mana tak disangka pelatih voli ternama Marcelo Bondaza ikut beri komentar sangat mengagumkan begini. Soal Megatron yang berhasil bawa Pertamina Enduro jadi tim pertama yang lolos Final Four Proliga 2026. Namun di sisi lain bikin heboh rival Mega Yola Yuliana malah sindir keras Megawati begini di hadapan media. Benarkah demikian? Simak berita selengkapnya berikut ini. Mantap! Bisa langsung gemparkan Proliga hari ini. Begini pengakuan jujur dan mengagumkan Marcelo Abodansa soal penampilan impresif Megawati Hangestri yang sukses bawa Jakarta Pertamina Enduro jadi tim pertama lolos Final Four Proliga 2026. Di sisi lain, lagi-lagi bikin heboh. Rival Mega, Yola Yuliana, malah sinis dan sindir keras begini soal Megatron. Semua dipastikan bisa sangat kaget dengarnya. Wah, validkah demikian? Dan ini dia update top skor Proliga 2026 terbaru hari ini. Megatron pemain lokal paling gacor dan resmi segel posisi runner-up top skor Proliga 2026 kah? Semua bisa auto bahagia dengarnya. Simak ini dia berita sebenarnya. Nama Megawati terus menggema. Media Korea blak-blakan sebut nama Megawati Hangestri yang bisa jadi pembawa berkah di V-League musim ini. Bahkan bongkar, ada 3 tim terbaik Liga Voli Korea yang sudah ajukan penawaran fantastis kah? Yola Yuliana bisa dibuat sangat kesal mendengarnya. Haha, simak ulasannya berikut ini. Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Euforia kemenangan besar masih terasa setelah Jakarta Pertamina Enduro memastikan diri menjadi tim pertama yang menembus Final Four Proliga 2026. Kepastian itu diraih usai kemenangan meyakinkan 3-1 atas Jakarta Popsivo Polwan dalam laga yang berlangsung penuh tensi tinggi di Gor Utama Bojonegoro. Di balik keberhasilan tersebut, satu nama kembali menjadi sorotan utama, Megawati Hangestri Pertiwi. Penampilan Megawati di pertandingan tersebut dinilai menjadi titik balik penting bagi permainan tim. Setelah pada laga sebelumnya kurang diandalkan dan tim harus menelan kekalahan, kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya langsung berbuah hasil. Ia tampil agresif, stabil, dan efektif, mencetak 2 digit poin serta menjadi motor serangan yang menghidupkan ritme permainan tim sepanjang pertandingan. Kemenangan ini bukan hanya memastikan tiket Final Four, tetapi juga mempertegas status Pertamina Enduro sebagai kandidat kuat juara musim ini. Sorotan besar atas performa Megawati bahkan datang dari pelatih kelas dunia, Marcelo Abodansa. Dalam komentarnya, pelatih asal Italia tersebut menyampaikan kekaguman sekaligus apresiasi tinggi terhadap kualitas opposite andalan Indonesia itu. Saya sangat antusias melihat penampilan Megawati pada pertandingan ini. Setelah pertandingan sebelumnya dia tidak terlalu diandalkan dan timnya gagal meraih kemenangan, hari ini kita melihat sesuatu yang berbeda. Ketika tim kembali mempercayainya dan menjadikannya pusat permainan, dia langsung menjawab dengan performa luar biasa dan membawa timnya meraih kemenangan penting, ujar Abodansa. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meragukan kualitas Megawati sejak pertama kali melihatnya tampil di kompetisi internasional, termasuk saat berkarir di Liga Korea Selatan. Menurutnya, performa konsisten yang ditunjukkan Megawati di Proliga 2026 justru semakin membuktikan bahwa kualitasnya berada di level yang lebih tinggi daripada sekedar kompetisi domestik. Saya tidak pernah meragukan kualitas Megawati, bahkan sejak saya melihatnya bermain di Liga Korea. Sekarang dia bermain di Liga lokal Indonesia, tetapi kualitasnya tetap terlihat sangat tinggi. Secara jujur, pemain dengan kemampuan seperti dia seharusnya bermain di Liga Top Asia, bahkan di Eropa. Dengan apa yang ia tunjukkan musim ini, saya semakin yakin dia harus kembali berkarir di luar Indonesia agar dunia voli melihat bahwa Indonesia memiliki talenta luar biasa. Lanjutnya, Abodansa juga memberikan pesan khusus kepada pelatih dan rekan setim Megawati agar terus memberikan kepercayaan penuh kepada sang opposite. Ia menilai bahwa Megawati memiliki kapasitas kepemimpinan dan kualitas permainan yang mampu membawa tim meraih gelar juara jika dimanfaatkan secara maksimal. Selamat untuk Megawati atas hasil hari ini. Untuk pelatih dan rekan setimnya, percayalah dan terus andalkan dia.
Jika tim mampu memaksimalkan potensi yang ia miliki, saya yakin dia bisa membawa tim ini menjadi juara musim ini, tegasnya. Keberhasilan Pertamina Enduro lolos ke Final Four memang tidak lepas dari kontribusi besar Megawati sepanjang musim. Hingga saat ini ia telah mengoleksi ratusan poin dan konsisten menjadi tulang punggung serangan tim. Ketika tekanan pertandingan meningkat, Megawati justru sering tampil lebih tenang dan mampu mencetak poin-poin krusial yang mengubah momentum pertandingan. Namun di tengah pujian yang mengalir deras, komentar sinis justru datang dari rivalnya, Yola Yuliana, yang memperkuat Jakarta Livin Mandiri. Ia menilai pencapaian Megawati bersama Pertamina Enduro tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Bahkan menyebut performa sang rival tidak lebih baik dari dirinya. Menurut saya, Megawati pemain biasa saja dan tidak lebih baik dari saya. Memang mereka lolos Final Four, tapi tim saya juga akan membawa Livin Mandiri lolos Final Four. Kita lihat saja nanti di Final Four. Tunggu saja dan bersiaplah menghadapi hasil yang sama seperti pertandingan sebelumnya, ujarnya dengan nada penuh percaya diri. Pernyataan tersebut menambah panas rivalitas menjelang fase krusial kompetisi. Pertemuan kembali kedua tim di babak berikutnya berpotensi menjadi salah satu pertandingan paling dinanti. Bukan hanya karena persaingan tim, tetapi juga duel gengsi antar pemain. Menanggapi berbagai komentar yang muncul, Megawati justru menunjukkan sikap tenang dan rendah hati. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tim bukan hasil kerja individu, melainkan buah kerja keras seluruh pemain dan staf pelatih. Saya bersyukur atas kemenangan ini karena kami akhirnya bisa menjadi tim pertama yang lolos ke Final Four. Ini bukan karena saya saja, tetapi kerja keras seluruh tim dan pelatih. Saya hanya berusaha menjalankan tugas saya sebaik mungkin di lapangan, ungkapnya. Ia juga memilih untuk tidak terlalu memikirkan komentar miring yang beredar dan lebih fokus pada target besar tim di sisa kompetisi musim ini. Untuk komentar di luar, biarkan saja. Kami sudah membuktikan dengan lolos ke Final Four dan sekarang fokus kami adalah terus mendapatkan hasil positif agar bisa meraih gelar juara Proliga musim ini, tambahnya. Keberhasilan Pertamina Enduro menjadi tim pertama yang mengamankan tiket Final Four semakin menegaskan mental juara yang mereka miliki sebagai juara bertahan. Dengan performa yang semakin solid dan kepercayaan diri yang terus meningkat, peluang mereka untuk kembali melangkah jauh, bahkan mempertahankan gelar, terbuka sangat lebar. Kini perhatian publik voli Indonesia tertuju pada bagaimana perjalanan mereka di babak Final Four nanti. Apakah Megawati kembali menjadi faktor pembeda yang membawa timnya menuju tangga juara? Ataukah rival-rival kuat mampu menghentikan laju dominasi mereka? Yang jelas, kemenangan atas Popsivo Polwan bukan sekedar hasil pertandingan biasa. Itu adalah pernyataan tegas bahwa Jakarta Pertamina Enduro masih menjadi kekuatan utama di Proliga 2026 dan Megawati Hangestri tetap menjadi jantung permainan yang menentukan arah perjalanan tim menuju gelar juara. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Dan ini dia update top skor Proliga 2026 terbaru hari ini. Megatron pemain lokal paling gacor dan resmi segel posisi runner-up top skor Proliga 2026 kah? Semua bisa auto bahagia dengarnya. Simak ini dia berita sebenarnya. Persaingan perebutan gelar pencetak poin terbanyak dalam Proliga 2026 kembali menjadi perhatian utama memasuki putaran kedua pekan ketiga yang berlangsung pada 14-15 Februari 2026. Ketegangan kompetisi tidak hanya terlihat pada perebutan posisi klasemen tim, tetapi juga dalam duel sengit para pemain terbaik yang berlomba menempatkan diri di puncak daftar top skor, baik di sektor putri maupun putra. Atmosfer kompetisi yang semakin panas membuat setiap pertandingan kini terasa sangat menentukan, karena satu laga saja dapat mengubah peta persaingan secara drastis. Pada sektor putri, daftar pencetak poin terbanyak masih dipimpin oleh pemain andalan Jakarta Electric PLN, yaitu Neriman Osoy, yang tampil konsisten sejak awal musim. Performa tajamnya menjadi fondasi penting bagi tim dalam setiap pertandingan, sekaligus menjaga posisinya tetap kokoh di puncak daftar top skor.
Di sisi lain, sejumlah bintang besar, termasuk Megawati Hangestri Pertiwi, terus membayangi dan berupaya memangkas selisih poin dengan penampilan yang semakin stabil dari pekan ke pekan. Dinamika persaingan tidak hanya terjadi pada daftar top skor, tetapi juga terlihat dalam klasemen sementara dan hasil pertandingan pekan ketiga yang menghadirkan berbagai kejutan. Beberapa laga penting bahkan memberikan dampak langsung terhadap posisi 4 besar yang menjadi target utama setiap tim untuk melangkah ke babak Final Four. Karena itulah, perebutan poin individu dan kemenangan tim kini berjalan beriringan, menciptakan kompetisi yang semakin menarik untuk diikuti. Berdasarkan pembaharuan terbaru, Osoy masih berada di posisi teratas dengan koleksi 238 poin, menjadikannya mesin serangan utama timnya sepanjang musim. Di peringkat kedua terdapat pemain Jakarta Livin Mandiri, yakni Ana Bielika, yang telah mengumpulkan 199 poin. Sementara itu, peringkat ketiga ditempati pemain Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia yang mengoleksi 179 poin, menjaga persaingan papan atas tetap sangat ketat. Menariknya, dominasi papan atas juga diwarnai kehadiran pemain-pemain dari Jakarta Pertamina Enduro yang menempatkan beberapa nama di posisi penting. Wilma Salas berada di peringkat keempat dengan 172 poin, diikuti Iana Serban yang mengoleksi 169 poin. Kehadiran dua pemain ini menunjukkan kekuatan kolektif tim yang tidak hanya bergantung pada satu pemain saja. Sementara itu, Megawati menempati posisi ketujuh dengan total 159 poin. Meski belum menembus 5 besar, peluangnya untuk terus merangsek naik masih sangat terbuka, terutama jika mampu mempertahankan konsistensi performa dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Dengan jadwal kompetisi yang masih panjang, selisih poin yang tidak terlalu jauh membuat persaingan top skor semakin sulit diprediksi. Melihat ketatnya persaingan tersebut, menarik untuk menantikan apakah dominasi pemain asing di papan atas akan terus bertahan atau justru para pemain lokal seperti Megawati mampu menciptakan kejutan dan menembus posisi teratas menjelang akhir musim. Bagaimana menurut Anda? Siapa yang paling berpeluang menjadi top skor Pro Liga 2026 sektor putri? Apakah Osoy akan tetap bertahan di puncak atau justru akan muncul nama baru yang berhasil mengambil alih posisi tersebut? Silahkan tuliskan pendapat Anda dan ikut meramaikan diskusinya. Nama Megawati terus menggema. Media Korea blak-blakan sebut nama Megawati Hangestri yang bisa jadi pembawa berkah di V-League musim ini. Bahkan bongkar, ada 3 tim terbaik Liga Voli Korea yang sudah ajukan penawaran fantastis kah? Yola Yuliana bisa dibuat sangat kesal mendengarnya. Haha, simak ulasannya berikut ini. Nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali ramai diperbincangkan media Korea Selatan. Pevoli andalan Indonesia tersebut dinilai masih memiliki potensi besar untuk menjadi figur penting di kompetisi Liga Voli Korea atau V-League, meskipun saat ini ia sudah kembali berkarier di tanah air. Sorotan itu muncul karena kontribusi besar yang pernah ia berikan saat memperkuat Jung Kwanjang Red Sparks selama 2 musim berturut-turut, yakni 2023-2024 dan 2025-2025. Dalam kurun waktu tersebut, pemain berposisi opposite yang dijuluki Megatron itu meninggalkan jejak yang begitu kuat. Bukan hanya lewat performa di lapangan, tetapi juga dari sisi dampaknya terhadap popularitas klub dan liga. Pada musim debutnya saja, Megawati berhasil membantu Red Sparks menembus babak playoff, sebuah pencapaian yang sebelumnya tidak pernah diraih klub tersebut selama 7 musim terakhir. Keberhasilan itu berlanjut di musim berikutnya. Bersama pelatih Ko Hee-jin, Megawati membawa Red Sparks melaju hingga partai final. Meski akhirnya harus puas menjadi runner-up setelah kalah agregat 2-3 dari Pink Spiders, performa individu Mega tetap mencuri perhatian. Secara statistik, ia mencatatkan 736 poin pada musim pertama dan meningkat tajam menjadi 802 poin pada musim kedua. Membuatnya naik dari peringkat ke-7 menjadi peringkat ketiga daftar pencetak poin terbanyak. Bahkan dalam kategori serangan keseluruhan, pemain asal Jember itu berada di posisi teratas dengan persentase keberhasilan mencapai 48,66%. Tidak hanya berkontribusi secara teknis, kehadiran Megawati juga dinilai membawa efek popularitas yang signifikan bagi Red Sparks maupun kompetisi V-League secara keseluruhan.
Namun setelah musim 2024-2025 berakhir, Megawati memutuskan tidak melanjutkan kerjasama dengan klub tersebut dan memilih kembali ke Indonesia. Meski demikian, pengaruhnya ternyata belum memudar. Hingga kini, peran Megawati selama 2 musim terakhir masih sering menjadi bahan pembicaraan. Bahkan disebut-sebut kepergiannya turut memberikan dampak besar terhadap performa tim yang kini berada di posisi terbawah klasemen. Popularitas liga juga ikut terdampak, terutama setelah salah satu ikon voli Korea, Kim Yen Kwang, memutuskan pensiun. Media Korea Selatan Yonhap News bahkan menilai bahwa kehadiran Megawati masih sangat dinantikan dan bisa menjadi faktor pembeda bagi klub yang berhasil merekrutnya kembali. Merekrut Megawati Hangestri bisa menempatkan tim dalam posisi untuk bersaing memperebutkan gelar juara di V-League, tulis Yonhap News. Peluang Mega kembali ke V-League pun masih terbuka lebar. Hal ini seiring kebijakan baru dari Korea Volleyball Federation yang mulai menerapkan sistem agent bebas, sehingga klub dapat memilih pemain asing tanpa harus melalui proses seleksi pramusim. Walaupun demikian, aturan batas gaji tetap berlaku, yakni pemain kuota Asia akan menerima $120.000 AS pada tahun pertama dan $150.000 AS pada tahun kedua. Rumor kepulangan Mega ke Korea memang terus beredar, termasuk kemungkinan kembali memperkuat Red Sparks, tetapi hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait masa depannya. Apakah akan kembali berkarier di V-League, mencoba pengalaman abroad di liga lain, atau tetap melanjutkan kiprahnya di Indonesia? Saat ini Megawati masih fokus membela Jakarta Pertamina Enduro sambil berjuang mempertahankan gelar juara Pro Liga 2026 yang akan berlangsung hingga akhir April mendatang. Menurut Anda, apakah Megawati sebaiknya kembali ke Liga Voli Korea atau tetap melanjutkan karir di Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama.